Pernahkah kamu merasa dunia sosial kita seperti arena kompetisi besar, di mana hanya yang kuat dan cepatlah yang bertahan? Di balik cara kita melihat kesuksesan, moral, dan ketertiban sosial, tersimpan jejak pemikiran seorang sosiolog Amerika abad ke-19 bernama William Graham Sumner. Ia percaya bahwa masyarakat, seperti alam, tunduk pada hukum, yang paling kuatlah yang bertahan. Sebuah pandangan yang kemudian dikenal dengan istilah Social Darwinism. Sumner hidup di masa ketika Amerika sedang berubah cepat. Revolusi industri menciptakan kesenjangan antara kelas pekerja dan pemilik modal. Di tengah situasi itu, ia melihat bahwa ketimpangan bukanlah sesuatu yang harus diperangi, melainkan proses alami evolusi sosial. Menurut Sumner, masyarakat akan berkembang melalui seleksi sosial, di mana individu atau kelompok yang paling mampu beradaptasi akan memimpin peradaban. Ia meminjam semangat Darwinisme biologis atau survival of the fittest, lalu menerapkannya ke dunia sosial. Bagi Sumner, bantuan sosial, intervensi negara, atau kebijakan redistribusi seringkali justru menghambat proses alami itu. Karena dalam pandangannya, setiap perjuangan sosial adalah kompetisi menuju kemajuan. Namun, Sumner bukan hanya berbicara tentang kekuasaan dan seleksi sosial. Ia juga memperkenalkan dua konsep penting dalam memahami struktur sosial, yaitu folkways and mores. Folkways adalah kebiasaan hidup sehari-hari seperti cara berpakaian, berbicara, atau bersosialisasi yang terbentuk tanpa paksaan. Sedangkan mores adalah aturan moral yang dianggap lebih serius, seperti larangan mencuri atau berbohong. Dua hal inilah, kata Sumner, yang menjadi pondasi moral dan kebudayaan masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat berkembang bukan karena hukum formal semata, tapi karena kebiasaan dan nilai yang tumbuh dari bawah. Disinilah letak pengaruh besar Sumner. Ia melihat bahwa tatanan sosial tidak diciptakan oleh elit, melainkan terlahir dari interaksi dan kebiasaan kolektif masyarakat itu sendiri. Bagi sebagian orang, teori ini terasa dingin dan tidak manusiawi, seolah membenarkan ketidaksetaraan sosial. Beberapa ilmuwan sosial modern menyebut bahwa social Darwinism sering digunakan untuk melegitimasi kolonialisme dan kapitalisme ekstrim. Dalam konteks Indonesia, pandangan semacam ini juga pernah dipakai untuk menjustifikasi perbedaan kelas dan akses terhadap pendidikan. Tetapi, jika kita melihat lebih dalam, Sumner tidak sedang mengajak manusia menjadi kejam, melainkan memahami hukum sosial yang alami. Ia mengingatkan bahwa kebiasaan, norma, dan budaya tidak bisa dipaksakan dari luar. Maksudnya, mereka tumbuh secara organik, seperti yang tampak dalam budaya lokal Indonesia, di mana nilai-nilai moral hidup dan berubah mengikuti kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya bisa kita lihat dalam tradisi Lontoleok di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Menurut penelitiannya, kebiasaan musyawarah adat di sana mencerminkan bagaimana folkways berfungsi sebagai perekat sosial. Masyarakat Manggarai menjaga harmoni bukan lewat aturan tertulis, tapi melalui kesepakatan moral dan etika yang diwariskan turun-temurun. Inilah bukti bahwa konsep Sumner masih hidup di tengah masyarakat kita. Inilah bukti bahwa konsep Sumner masih hidup di tengah masyarakat kita. Dengan bukti bahwa adat dan kebiasaan adalah bentuk seleksi sosial yang menjaga keseimbangan hidup bersama. Namun tentu saja pandangan Sumner perlu disikapi kritis. Dalam dunia modern yang kompleks, persaingan sosial tidak selalu adil. Banyak faktor seperti politik, ekonomi, teknologi yang menciptakan ketimpangan bukan karena kemampuan alami, tapi karena struktur sosial yang timpang. Karena itu, memahami social Darwinism tidak berarti kita menyetujui ketidaksetaraan, melainkan belajar mengenali mekanisme sosial yang bekerja di baliknya. Jika dulu Sumner berbicara tentang yang kuat yang bertahan,
Maka hari ini kita mungkin perlu menambahkan satu hal, yaitu adalah yang mampu berkolaborasi dan beradaptasilah yang akan bertahan. Dalam masyarakat modern, kekuatan bukan lagi sekadar kekuasaan atau kekayaan, melainkan kemampuan untuk memahami nilai sosial yang terus berubah. Kita bisa lebih sadar bahwa kebiasaan dan norma yang kita jalani setiap hari bukanlah sekadar rutinitas, tetapi hasil dari sejarah panjang penyesuaian sosial. Dan di balik setiap aturan, selalu ada proses alami manusia untuk mencari keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Mungkin, Sumner benar dalam satu hal, yaitu fakta bahwa masyarakat akan terus berubah, beradaptasi, dan menyeleksi nilai yang paling relevan dengan zamannya. Kita juga bisa menambahkan dimensi baru, yaitu bahwa manusia bukan hanya makhluk yang bersaing, melainkan juga makhluk yang berempati. Jadi, dalam dunia sosial yang terus berubah, pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling mampu memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Masyarakat hidup bukan karena paksaan, tapi karena kebiasaan yang disepakati bersama. Tulis opinimu di kolom komentar, dan sampai jumpa di konten berikutnya.